Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 8. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan membahas mengenai konsep hukum ilmiah, konsep teori ilmiah, hubungan keduanya, dan matematika. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Edward Yael, Gomu Siagan, Adi Dani Batullah, sama Muhammad Dafa Maulana. Lanjut. Yang pertama, apa itu hukum? Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Hukum dalam ilmu alam diartikan sebagai pernyataan yang benar mengenai urutan yang tidak berubah di bawah kondisi tertentu dan gejala tertentu. Terus apa saja sifat hukum? Ada dua. Yang pertama, deterministik, yang berarti bahwa hukum alam bekerja dengan cara yang pasti dan dapat diprediksi. Terus yang kedua ada universal, berarti bahwa hukum-hukum alam berlaku di mana saja dan kapan saja di alam semesta tanpa terkecuali. Terus kapan suatu pernyataan bisa menjadi hukum? Yang pertama, pengamatan dan pengulangan yang konsisten. Suatu hukum ilmiah harus berdasarkan pada observasi yang konsisten dan dapat diulang. Jika suatu fenomena selalu terjadi dengan cara yang sama dalam kondisi yang sama, kita bisa menyimpulkan bahwa ada hukum yang mengaturnya. Terus kedua, simpel dan deskriptif. Hukum ilmiah biasanya bersifat sederhana dan dapat dijelaskan dalam bentuk hubungan matematis. Hukum tidak memerlukan penjelasan mendalam tentang mengapa fenomena tersebut terjadi. Tiga, diterima secara universal. Hukum ilmiah diakui sebagai hukum jika berlaku di seluruh alam semesta dan di berbagai kondisi. Terus 4, tidak ada pengecualian yang terbukti. Hukum ilmiah dianggap benar selama tidak ada pengecualian yang ditemukan. Jika ada suatu hukum terbukti salah dalam kondisi tertentu, hukum tersebut perlu diperbaiki atau diperluas. Ini terus teori akan dijelaskan oleh Alan. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu makna dari teori itu apa. Jadi, apa itu teori? Teori adalah pernyataan yang menerangkan sesuatu mengenai alam maupun gejala alam berdasarkan prinsip-prinsip bebas dan bukan berdasarkan fenomena itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di sini. Yang pertama, dalam sains ada banyak teori yang dirumuskan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan alam dan gejala alam. Dan yang kedua, beberapa teori memang dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis jika didapati gejala baru dari alam. Yang terakhir, hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis dapat digunakan sebagai media untuk membuktikan sebuah teori. Nah, yang disebutnya tadi kan saya sempat menyinggung soal hipotesis ya. Hipotesis sendiri itu memiliki arti secara sederhana, yaitu dugaan sementara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau bisa disebut sebagai praduga. Dalam karya tulis ilmiah, hipotesis biasanya bersifat opsional. Untuk lebih lanjut lagi, teori juga diajukan untuk menerangkan keteraturan maupun ketidakteraturan di alam. Anomali yang ada di alam diterangkan dalam teori tersendiri. Dengan begitu, teori memiliki cukup cakupan wilayah yang sangat luas. Nggak jelas. Kenapa? Ya, nggak jelasin aja. Karena pasti tanya. Untuk selanjutnya, hubungan hukum dan teori. Hubungannya adalah hukum itu terlahir dari aktivitas para ilmuwan dalam mencoba melukiskan alam dan gejala serta perubahan di alam, baik yang drastis maupun evolutif. Jadi hukum ini terlahir karena adanya kebiasaan atau aktivitas yang berulang-ulang sehingga menghasilkan hasil yang konsisten. Itu bisa disebut dengan hukum. Di lain pihak, teori merupakan kumpulan prinsip yang kuat yang menjelaskan suatu objek dan gejala alam. Namun, teori masih perlu dibuktikan dan diverifikasi sampai menjadi satu kesatuan yang tangguh. Jadi, teori ini belum, sobat. Jadi, teori ini bisa dikatakan masih ada pandangan tersendiri yang belum divalidasi secara mutlak dengan pemahaman yang satu gitu dengan orang-orang yang banyak gitu. Jadi teori masih dianggap sebagai landasan yang
yang dibuat oleh perorangan, jadi tidak bisa diyakini secara mutlak. Tetapi teori juga bisa membantu untuk proses-proses metode ilmiah atau penelitian ilmiah yang lainnya. Selanjutnya, hubungan matematikanya, matematika dapat digunakan untuk membuktikan hukum ilmiah. Seperti yang telah dijelaskan yang sebelumnya, hukum ilmiah tidak lebih dan kurang absolut daripada teori. Sebaliknya, hukum ilmiah merupakan hubungan matematis yang mungkin memiliki atau tidak memiliki penjelasan. Sebagai contoh, Anda dapat membuktikan bahwa berat air sebanding dengan volume air yang ditampungnya. Jadi, ketika kita melihat sebuah air yang di dalam wadah, kita melihat nih volumenya besar. Dan pasti pemikiran kita juga berat air ini ya berat sesuai dengan volume yang ada, yang sudah kita lihat. Itu adalah hubungannya dengan matematikanya atau matematis. Untuk tambahan informasinya, hukum menggambarkan perilaku alam dalam kondisi tertentu dan memprediksi hasil jika kondisi tersebut terpenuhi. Biasanya menggunakan definisi matematika. Sementara itu, teori menjelaskan cara kerja alam yang seringkali tidak matematis. Dalam fisika dan kimia, banyak hukum ditemukan karena perilaku alam lebih mudah dijelaskan secara matematis. Sedangkan dalam biologi, lebih banyak teori karena kerumitan kehidupan sulit digambarkan secara matematis. Sekian dari penjelasan materi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kita nampung berapa pertanyaan? Tiga. Nggak adanya. Dua aja ya? Iya, dua. Ya, kami menampung 2 pertanyaan. Karena kan materinya dikit. Materinya dikit memang. Oh ya udah sebanyak. Coba aja. Rasa rame. Awas Lu yang ramein. Tadi tanya lagi bagus, pertanyaannya ditampung dulu semuanya. Oh baik. Search ya. Mau aku ChatGPT. Oh, ChatGPT. Tadi silakan dengan suara yang lantang. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Di sini saya bertanya, tadi katanya hipotesis itu merupakan opsional. Tadi saya kan hipotesis itu berkaitan dengan metodenya. Jika hipotesis dianggap opsional, bagaimana cara Anda melakukan metode ilmiah dengan logis dan sistematis? Sedangkan masalah salah satu metode ilmiah itu adalah adanya hipotesis. Baik, terima kasih. Ayo, Ivan dulu, Is. Tanya dulu. Ya. Kan tadi disebutkan ada anomali alam. Alam itu apa? Kok cocok di sini aja ya. Nah, Mungkin saya bisa bantu menjawab untuk jawaban nomor 2, jawaban dari Irfan maksudnya. Jadi maksud dari anomali alam itu kayak adanya ketidakjelasan atau bisa ketidakbiasa yang menurut kita itu ya nggak pernah dilihat tapi ada gitu. Nah itu biasanya contohnya seperti apa ya? Seperti mitos-mitos itu bisa dikatakan sebagai anomali juga karena masih belum terlalu terbukti, tetapi itu tidak biasa kita lihat. Itu anomali alam. Misalnya mitos-mitos adanya hewan mitologi kraken. Nah, itu kan anomali alam. Terus dikatakan tadi kan di slide-nya kan anomali alam ini dijelaskan secara tersendiri. Jadi maksudnya ini berhubungan dengan teori juga. Teori ini masih dijelaskan secara tersendiri, tapi tidak bisa menjadi landasan yang mutlak bagi keseluruhan pengetahuan. Jadi yang bisa dikatakan mutlak pemahamannya itu yaitu hukum karena adanya kebiasaan dan hasil yang konsisten, makanya bisa dikatakan hukum. Jadi teori masing-masing dari kita juga bisa menghasilkan teori dengan bukti yang masih belum terlalu yang belum terlalu pasti. Maksudnya teori ini masih bisa diimprove, masih bisa dikembangkan lagi. Itu yang namanya teori. Begitu juga dengan kaitannya dengan anomali alam. Jadi anomali alam mungkin beberapa orang di sana udah pernah ngeliat, tapi kita yang di sini belum pernah ngeliat. Ya di situ bisa dikatakan teori atau enggak ya menurut pemahaman sendiri saja, tapi masih belum bisa dibuktikan secara mutlak dan masih bisa diimprove lagi. Itu. Untuk ada lagi pertanyaan? Oke,
Zadan dulu. Wah, oke. Terkait dengan teori apa ilmiah tadi. Iya. Ya. Teori apa itu? Kalau ilmuwan kan tadi jelaskan ada ilmuwan-ilmuwannya. Nah, itu ilmuwannya itu siapa aja dan teorinya itu bagaimana? Tadi yang cewek, yang perempuan ada pertanyaan? Apakah cara untuk membuktikan hipotesis itu terbatas dengan eksperimen atau dengan cara lainnya? Untuk hipotesis itu bisa dibuktikan untuk sejauh ini ya dengan eksperimen, tidak ada lagi kegiatan selebih atau selain dari eksperimen, karena dari eksperimen inilah ada wujud nyata dari data dan proses dan hasil yang didapatkan. Jadi untuk membuktikan hipotesis itu benar itu dengan cara bereksperimen sejauh ini. Kalau ijazah tadi apa dah? Contoh teori. Teori Ilmuwan kan ya. tokoh. Itu kalau teori salah satunya ada dari evolusi misalnya. Terus ada Einstein dari relativitas, Juga dari atom. juga ada Niels Bohr. Jelasin lagi ya. Yang mana? Maksudnya nggak dimasukin PPT ya? Yang nggak ada. Iya. Belum. Tokohnya banyak lah. Ada. Ya. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan Radit, kenapa hipotesis itu dikatakan opsional ya? Sudah dapat jawabannya? Satu tulis Ya oke, untuk pertanyaannya Mas Adit ya, tadi di tulisan opsional gitu kan? Ya itu kayaknya ada kesalahan tulis sedikit. Jadi sebenarnya hipotesis itu perlu untuk pengarahan pengerjaan dari si penulis. Jadi setelah menulis rumusan masalah, biasanya kan dijawab pakai hipotesis. Nah, gunanya hipotesis ini untuk membuktikan apakah rumusan masalah ini adanya itu benar atau tidak. Nah, kalau misal jawabannya ada, berarti ya hipotesis itu terbukti. Kalau tidak ada, berarti ada jawaban lain yang selain dari hipotesis itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi hipotesis itu Tahu lu. landasannya mau melakukan uji coba. Kita melakukan uji coba itu kita untuk menjawab. Udah nggak ada? Rizky. Hipotesis itu kan juga sementara atau praduga ya. Lalu bagaimana cara menyusun hipotesis yang baik dan benar? Hipotesis itu terlahir dari asumsi atau dari kejadian yang kita lihat dan perlu ada penyelesaian masalah. Itu dari asumsi itu terlahirlah hipotesis. Jadi untuk membuat hipotesis yang baik, kita harus bisa mencari pemikiran atau asumsi atau permasalahan yang kita ingin selesaikan. Seperti demikian. Jadi untuk menyusun hipotesis yang baik dan yang benar itu harus ada asumsi yang jelas untuk penyelesaian masalah. Kami. Ivan mau anomali. Wes. Tanya kami. Apa tidak ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada tambahan informasi untuk mengenai hipotesis. Jika peneliti memang tidak atau belum dapat menentukan dugaan jawaban terhadap hasil penelitiannya, maka hipotesis tidak perlu dibuat. Dalam penelitian tanpa hipotesis seperti ini, peneliti hanya ingin memperoleh informasi status sesuatu saja. Jadi mari komentar. Jadi itu bisa menjawab bagaimana hipotesis itu penting dan opsional. Memang di dalam penelitian itu hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian. Tapi tidak semua dalam penelitian itu harus memerlukan hipotesis karena alasan tertentu seperti ya peneliti hanya ingin memperoleh informasi status tertentu saja. Demikian. Apalagi ada pertanyaan tambahan? Fami, manusia ganteng. Amin, dulu. Apa ada iman? Oh, aduh, matahari api.
Apa ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Apa? Ayo, oke. Silakan. Coba. Iya, iya. 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 Bagaimana peran matematika dalam pengembangan teori dan hukum ilmiah? Bagaimana pengembangan? Bagaimana peran matematika Oh, dalam peran pengembangan teori dan hukum ilmiah? dalam hukum dan teori ilmiah itu perlu adanya data untuk membuktikan suatu apa ya, bisa dibilang pemahaman atau pemikiran tersebut benar atau tidak. Oleh karena itu matematika ini berperan penting dalam membuktikan hal tersebut. Contohnya dalam penelitian pasti adanya hukum ilmiah, ya hukum ilmiah dan teori ilmiah. Dan dari kedua itu perlu adanya matematika untuk bisa membuktikan kalau ini benar, kalau apa, pemikiran atau pandangan itu terbukti sah untuk bisa dikeluarkan lah untuk validasinya. Contohnya seperti sebentar. Ini hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya tarik menarik antara dua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Jadi ini hukum gravitasi Newton ini termasuk hukum ilmiah, dan di dalam penjelasannya ini juga terdapat matematikanya atau matematisnya. Jadi keduanya saling berkaitan untuk saling melengkapi juga. Terima kasih. Ada lagi? Oh, Ya, boleh. silakan. Kan tadi teori apa? Itu saling berkaitan. Ya. Apakah ada sebuah teori ilmiah yang dibantah tanpa membatalkan hukum ilmiah yang berlaku tersebut? Kalau ada, apa contohnya? Teori yang membantah hukum. Kan tadi kan harus berhubungan dengan teori. Ya. Apakah ada contoh teori ilmiah itu yang dibantah tapi tanpa membatalkan hukum ilmiah yang terkait? Biasanya dalam hukum dan teori itu, hukum itu emang sudah mutlak kebenarannya atau emang sudah terbukti, dan teori ini belum terbukti, dan biasanya teori ini dibantah dengan teori yang lainnya, bukan dari hukumnya. Jadi adanya teori ini berdasarkan dengan hukum yang ada juga, dan teori ini bisa dibantah bukan karena ada hukum tetapi ada teori-teori yang lainnya. Jadi berjalan lurus sama satu arah teori dan hukum. Teori hanya bisa dibantah dengan teori yang lainnya atau bisa diimprove kembali lagi, lebih lanjut lagi. Sekian. Tanya lagi nih. Ya. Awal apa? Apa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah teori yang harus dianggap ilmiah? Izin jawab ya. Kalau teori itu kan cuma dugaan dari prinsip-prinsip bebas ya. Jadi itu kan nggak terikat sama apapun. Teori itu jadi perlu dibuktikan lewat eksperimen. Nah, kalau eksperimennya ini berhasil, maka hukum tersebut bisa terbentuk. Tapi sebaliknya, jika di eksperimen itu teorinya tidak ada yang masuk, berarti gagal. Ya, terima kasih. Ya, boleh. Gue mau tanya, apakah semua hukum ilmiah itu harus bersifat matematis? Gak harus dong. Soal matematis maksudnya gimana? Soal matematis maksudnya kayak mencantumkan matematika. Oh, enggak. Oh, nggak harus. Oh, enggak harus. Jadi hukum ilmiah itu bersifat matematis tuh dalam artian ya ada kata-kata, misalnya perbandingan atau penjumlahan, adanya kata-kata yang berhubungan dengan perhitungan gitu loh. Itulah kaitan dengan hukum dan matematis. Jadi bukan berarti hukum yang ada itu harus ada matematikanya yang kayak yang kita pelajari, ada limitnya, ada rumus-rumus pastinya, enggak. Tapi pemikiran untuk berhitung atau pemikiran dalam menentukan dengan angka atau dengan pemikiran logika itu juga bisa disebut matematis, begitu. Jadi yang nggak harus dengan adanya, maksud kamu kan kayak ada penjumlahan tambah kurang gitu kan, atau matematikanya pasti kan. Nah itu nggak harus pasti, tapi dengan sifat atau bahasa matematis saja yang dikatakan dalam hukum ini.
Ya. Saya mau tanya kan di makalah itu ada yang dijelaskan kapan pernyataan itu menjadi sebuah hukum. Nah, pertanyaan saya, lalu kapan sebuah pernyataan itu bisa dikatakan sebagai teori? Teori itu asal ada hipotesis sementara bisa jadi teori. Jadi hipotesis terus ada kayak uji coba itu sudah bisa disebut teori. Teori ini masih belum pasti. Nanti bisa dibantah sama teori lain atau diperbaiki. Tapi kalau hukum udah pasti dia. Tidak ada sesuatu yang menentangnya. Dan itu bisa jadi hukum. Teori juga bisa jadi hukum. Kalau nggak ada yang menentangnya atau yang menyalahkannya. Berarti teori itu asalnya dari hipotesis. Ya, dari batas. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Pak Heri bisa berkomentar. Masih ada. Masih ada. Nggak ada. Aja botak aja, Pak. Kami tanya lagi. Lah, itu ada isinya itu. Iya. Anomali. Oke, kenapa kok nggak banyak pertanyaan? Padahal ini adalah menarik ya. Jadi dalam rangka mengembangkan itu pertama ada yang disebut dengan teori, ada yang disebut hukum. Yang pertama kita harus tahu bedanya dulu. Kan ada teori relativitas, ya, terus ada hukum yang lain, hukum Newton, hukum Boole, teori evolusi, gitu ya. Kan nggak disebut hukum evolusi, ya. Nah, jadi kira-kira apa itu bedanya? Kalau hukum itu memang sudah dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Nah, jadi yang dirumuskan itu sudah terbukti, kalau dalam matematika terbukti. Kalau teori itu masih debatable ya. Nah, masih ada orang yang membantah, menyalahkan gitu ya, belum diterima sepenuhnya. Nah, sebenarnya ada padanannya dengan di matematik ya, di matematika ya. Kalau teori itu di matematik seperti konjektur ya. Nah, baru dugaan itu orang masih bisa menyalahkan, bisa membenarkan gitu ya, masih kontroversi. Tapi kalau sudah diangkat jadi teorema, nah itulah hukum, ya toh, sudah dibuktikan. Teorema Pitagoras, gitu ya. Nah, misalnya dalil apa, ya? Misalnya dalil sinus, dalil kosinus itu sudah jadi statusnya sudah seperti hukum, ya. Nah, jadi nanti mungkin harus padanannya, gitu ya. Terus tadi ada yang menarik juga, peranan matematika, gitu ya. Nah, matematik itu memang membantu ilmu pengetahuan atau ilmu itu untuk memudahkan dalam perumusan, ya. Lihat. Kalau hukum itu ditulis dalam bentuk formulasi matematik itu kan lebih mudah ya. Sementara hukum itu yang gas ideal itu ya. Apa itu? PV sama dengan nRT loh, kan gampang ya dalam matematik. Itu kalau tidak dengan rumus itu panjang dengan kata-kata ya. Nah, itu untuk memudahkan dan nanti juga untuk memudahkan manipulasi dalam merumuskan apa model-model baru gitu ya. Nah, salah satu gunanya tadi ya, kalau sudah ada hukum, itu akan memudahkan kita menghasilkan hal-hal baru. Kan nggak harus penelitian ulang gitu ya. Kita merumuskan, misalnya kita akan membuat apa, misalnya hidrolik gitu ya, pompa hidrolik ya, dengan menggunakan hukum tadi ya, PV-nRT gitu ya. Nah, misalnya kalau di tempat yang panas, bagaimana gitu kan, suhunya naik, otomatis akan berpengaruh pada tekanan dan seterusnya. Itu bisa dirumuskan secara matematik, akan lebih mudah menjelaskannya. Jadi itu matematik. Dan menggunakan, biasanya suatu hukum, kalau sudah ada, itu kan punya dampak ya. Nah, penggunaannya akhirnya punya aplikasi juga dalam pengembangan teknologi. Nah, ini mungkin tadi yang belum menjadi perhatian, yang belum banyak, itu adalah dampak dari perkembangan ilmu, kemudian menjadi teknologi, kemudian berpengaruh kepada kehidupan. Ya itu nyambung ya sebenarnya. Nah
Nah, ini perlu dilihat. Jadi orang mula-mula menduga, kemudian dibuktikan menjadi suatu hukum, ya. Nah, setelah hukum bisa diaplikasikan, ya. Jadi banyak memang teknologi-teknologi itu yang menggunakan, ya. Dan kita gravitasi itu banyak dipakai, ya. Ya. Terus kemudian sifat-sifat magnet. Anda tahu salah satu aplikasinya dari sifat magnet itu? Misalnya kalau kutubnya berbeda itu tarik menarik, kalau sama itu tolak menolak gitu ya. Nah, salah satunya dipakai di mana? Nah, kereta cepat. Kereta cepat itu kalau dengan roda nggak bisa gerak dengan cepat, harusnya setengah melayang gitu ya. Nah, supaya bisa terangkat, maglev itu ya, yang maglev itu pakai itu teknologi itu. Jadi kereta itu setengah melayang. Jadi karena itu ya nanti gaya magnetnya bisa disetting dikaitkan dengan berat ya, berat keretanya. Jadi sehingga nanti yang nggak terlempar ya nggak nempel gitu ya. Nah, gitu gimana caranya ya. Nanti itu bisa disetting pada awalnya dia waktu mulai bergerak dia masih pakai roda, nanti kalau sudah cepat dia setengah terbang gitu ya. Tapi nggak lepas kayak pesawat gitu kan ya. Masih pada rel gitu ya. Nah itu pasti bisa dikendalikan. Nah itu punya, nanti kalau Anda bisa memberikan ilustrasi itu bagus ya. Dari teori, kemudian dibuktikan jadi hukum, setelah dari hukum bisa digunakan. Nah gunanya mesti dalam teknologi, yang bermanfaat dalam teknologi. Banyak ya sifat-sifat itu. Jadi teknologi yang kita gunakan sekarang, itu rata-rata juga hasil dari penelitian itu ya, yang pengembangan ilmu. Jadi makanya orang itu kalau penelitian, kadang-kadang orang akan mempertanyakan buat apa penelitian yang di hulu yang kadang-kadang nggak tahu terapannya gitu ya. Nah itu suatu saat ada gunanya ya. Sebagai contoh di matematik itu kan banyak penelitian-penelitian yang seolah-olah nggak ada gunanya gitu ya. Nah tapi sebagai contoh mencari bilangan prima itu ya. Buat apa dulu? Kan hanya orang matematika hanya ingin menjawab, katanya rasa ingin tahu saja kan. Ini kok ada bilangan yang menarik gitu kan ya. Pembaginya kok bagi positifnya tepat ada 2 gitu ya. Itu kan kalau orang matematik berpikirnya ya rasa ingin tahunya aja dalam mengembangkan ilmu kan. Nah, ada berapa banyak sih bilangan prima itu? Yang paling gede seberapa sih? Nah, ternyata dicari kok nggak ada habisnya. Akhirnya orang matematik dibuktikan bahwa ternyata bilangan prima itu tak hingga. Akhirnya orang berlomba-lomba cari bilangan prima yang terbesar saat ini gitu kan ya. Nah, itu sekarang yang ketemu coba di browsing nanti bilangan prima yang saat ini paling besar berapa? Itu digitnya aja sudah jutaan loh, digitnya loh ya. Nah itu bacanya gimana? Nah itu silakan nanti itu contohnya. Nah ternyata itu juga punya dampak terhadap teknologi akhir-akhir ini gitu ya. Nah nanti Anda bisa lihat itu ya kegunaannya apa gitu ya. Jadi terutama matematika itu banyak ilmu itu dikembangkan seolah-olah pada saat dikembangkan itu hanya menggunakan benalar saja gitu ya. Ya karena matematik itu kan tidak harus tergantung dari apa dari hal nyata ya. Nah, dari fakta, tidak harus dari fakta. Yang penting secara nalar deduktif terpenuhi. Ya, selesai ya. Itu jadi ilmu di matematik ya. Perkara nanti ada faktanya atau tidak, nah itu urusan lain ya. Makanya matematik termasuk ilmu formal gitu ya. Jadi yang penting formal sesuai dengan alur berpikir matematik, selesailah itu jadi ilmu. Makanya orang akhirnya kan berbicara dimensi itu kan tidak berhenti pada dimensi 3. Kalau di matematika ya, nanti Anda ada dimensi n gitu ya. N berapa aja. Nanti kalau Anda berbicara ruang vektor gitu ya. Nah, kalau dalam sehari-hari kan ruang vektor paling dimensinya sampai 3 kalau sampai di fisika. Nah, kalau di matematik kita nanti akan berbicara sampai dimensi n. Ya memang nggak bisa digambar, nggak bisa diilustrasikan, tapi nanti bisa dinalarkan ya. Nanti apa yang disebut dimensi bisa dikembangkan lagi dan seterusnya. Nah, bilangan aja juga demikian kan? Ya, kalau dalam sehari-hari kita hanya berurusan dengan bilangan real, tapi matematik kan berdasarkan kebutuhan. Loh, kalau hanya bilangan real nggak cukup. Ternyata ada persamaan-persamaan yang nggak selesai gitu ya dengan bilangan real ya. Contohnya persamaan kuadrat saja nggak selesai dalam sistem bilangan real ya. Kalau kita punya dalam tanda akar itu negatif, kita katakan tidak punya selesaian. Orang matematik nggak suka gitu ya. Nah akhirnya harus dikembangkan sistem agar itu ada jawabannya kan.
Nah, akhirnya dikembangkan sistem bilangan kompleks. Apakah itu ada faktanya? Namanya aja imajiner. Ya. I simbolnya kan imajiner. Waktu dikembangkan orang nggak berpikir apakah itu. Ternyata gunanya ada tuh. Nanti coba di browsing tentang di fisika untuk menghitung energi misal magnet elektromagnetik gitu ya dan sebagainya. Itu nanti banyak menggunakan bilangan-bilangan kompleks, bilangan imajiner gitu ya. Tuh, logis kan? Imajiner kan nggak kelihatan. Ya, imajiner kan, khayal kan. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk mengekspresikan hal-hal yang barangnya ada tetapi nggak langsung kelihatan. Contohnya listrik. Siapa yang bisa melihat listrik? Listrik itu barangnya kita yakin ada kan? Gejalanya yang bisa ditangkap, ya toh? Listrik nyala itu bukan apa? Lampu nyala itu bukan listriknya itu bukan, karena itu ada listrik, gitu ya. Kipas itu bisa berputar karena ada energi listriknya, berarti listriknya ada. Terus diantara kalian ada yang bisa melihat listrik? Ya. Ya arus saja nggak kelihatan. Iya, kalau diukur baru, ya toh? Ya. Kabel itu berserakan tuh kita nggak bisa mendeteksi itu ada arusnya atau tidak kan? Kalau dipegang kesetrum baru. Nah itu namanya kan gejalanya yang bisa dirasakan, tapi barangnya nggak kelihatan. Kalau bahasa Jawanya apa? Ganok rupo, ono rasa. Ya ono rasanya tapi ganok rupone itu. Nah bisa kesetrum itu ada rasanya tapi nggak ada rupanya gitu ya. Ya ada baunya juga. Ada bau nggak ada barangnya. Nah itu dilihat dari sifat-sifatnya. Jadi matematika bisa untuk membantu ya menjelaskan. Makanya matematika itu bisa sebagai alat bantu untuk menjelaskan atau mempermudah perkembangan ilmu yang lain. Terus nanti juga ada analogi kan, analoginya juga ada. Tadi contohnya antara teori dan konjektur ya, antara hukum dan teorema itu adalah walaupun proses pembuktiannya beda. Kalau di sains agar itu menjadi hukum, buktinya secara empirik menggunakan metode ilmiah. Tapi kalau di matematik menggunakan metode deduktif, ya toh. Nah, enggak pengamatan nggak cukup di matematik, itu nggak selesai. Pengamatan itu harus menghasilkan konjektur aja. Ya, itu masih banyak. Jadi nanti bagus usulan teman-temannya tadi mungkin diberi ilustrasi, contoh-contoh. Nah, termasuk hukum atau teori itu memang kalau hasil pengamatan itu ada kemungkinannya terbantahkan bisa, ya toh, dengan hasilnya teori atau hukum yang baru itu mungkin ya. Bisa saja terjadi. Nanti kalau ada contohnya bagus, tadi ada pertanyaan gitu ya. Misalnya, ya, sebagai contoh teori evolusi Darwin saja, itu kan banyak yang membantah dengan menghasilkan fakta-fakta yang bertentangan gitu ya. Nah kalau kita membantah kan memberikan fakta yang bertentangan dengan teori itu gitu ya. Nah itu bisa diberikan contoh. Ya itu yang paling banyak contohnya itu contohnya ya. Nanti untuk contohnya misalnya teori evolusi Darwin. Nah itu ada yang menentang, nah sebutkan menentangnya terus alasannya apa gitu ya. Itu bertentangan dengan rumusan teorinya gitu ya banyak ya. Di matematik juga begitu, kalau kita mau menyalahkan suatu dugaan, itu juga harus menggunakan contoh ya, contoh penyangkal namanya kalau dalam matematik counter example ya, kontra contoh. Sebagai contoh ini, kalau kita mengamati bilangan, ternyata ada sepernya ya kalau bilangan real itu kalau dikalikan sama dengan 1. Terus kita membuat dugaan, ternyata setiap bilangan real itu ada sepernya loh ya. Nah kalau dikalikan dengan bilangannya hasilnya 1. Nah orang kalau jeli bisa membantah itu, oh salah kesimpulan itu. Ternyata tidak semua loh, ada yang tidak punya, contohnya 0. Nah 0 itu nggak punya seper kan? Seper 0 apa enggak kan? Nggak ada tuh. Nah jadi akhirnya itu nggak general begitu, akhirnya ada pengecualian. Nah pengecualian itu kan sering disebut tadi apa anomali tadi ya. Nah anomali itu adalah biasanya pengecualian dari hukum yang sudah dirumuskan, itu namanya anomali. Contoh yang Anda populer di fisika,
anomali air. Ya itu disebut anomali. Hukum umumnya apa? Benda itu kalau dipanaskan akan memuai. Khusus air ada anomali. Dia susut dulu, baru setelah itu memuai, itu namanya anomali. Tadi kayak bilangan itu ya, di bilangan real, anomalinya pada 0. Kan kita mau menyimpulkan secara umum punya seper ya. Oh enggak, ternyata 0 enggak ya. Nah itu pengecualian ya. Ya itulah. Nanti biasanya begitu. Kita mau membuat hukum secara general, tapi yang nggak mengikuti hukum itu kita keluarkan, kita sebut anomali ya tadi. Ya, anomali. Nanti banyak di fisika itu banyak anomali. Jadi kalau biasanya anomali itu bisa saja munculnya sejak awal, memang manusia sudah tahu, atau di awal nggak teramati, ya toh? Nggak, karena pengamatan itu kan terbatas ya. Setelah jadi hukum, penelitian berlanjut ternyata kok ada fenomena yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah dirumuskan, akhirnya disebut anomali. Seperti itu kira-kira ya, anomali ya banyak. Nah itu termasuk bagian dari ilmu juga. Kalau kita tahu anomali kan berarti bisa menyesuaikan ya. Oke, baik. Ada yang perlu disampaikan lagi? Kelompok cukup ya. Ya sudah. Bisa diakhiri ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 13.